Selamat malam, Sobat Desa. Jumpa lagi kita hari ini. Kita dalam acara bedah ulang Undang-Undang Desa. Seperti biasanya, kita saat ini dalam pertemuan ke-22. Ya, Pak Toro ya. Ya. Dengan tema hari ini memang tema yang dua terakhir. Jadi ini mendekati titik kulminasi, titik puncak ya, ya menjelang bodoh lah. menjelang bodoh. Dan ini pas sekali momennya. Bersama saya, bersama saya Diasma Sandi Suandaru, dosen ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Siapa tamu kita? Tidak lain dan tidak bukan lagi tuan rumah ini. Tuan rumah. Ya, narasumber tetap kita yaitu Pak Sutara Eko, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Selamat malam, Pak Toro. Malam. Bagaimana ini hari-harinya ini, puasanya hari terakhir ini? Ya biasa saja. Biasa saja. Dijalani. Seperti biasanya. Ya. Jadi ini cara tadarus Pak Toro, yaitu bagaimana mengudar sebuah pemikiran itu tidak boleh berhenti. Ini memang tujuan dari podcast ini adalah memproduksi pengetahuan. Ya. Pengetahuan harus sambil ini mencegah neraka di dunia. Mencegah ya. Saya mencegah. Ya, pengetahuan ini penting karena apa? Generasi akan terus berganti, undang-undang dan regulasi akan terus diperbaiki, perkembangan zaman juga akan terus berkembang. Baik, Sobat Desa, kita hari ini akan mendiskusikan tema tentang ketahanan desa, Pak Toro. Ketahanan sosial desa ya. Ketahanan sosial desa ya. Baik, jadi sebelum kita ngomong ketahanan sosial desa, ketahanan itu apa sih? Kita tahu bahwa yang namanya ketahanan itu adalah kemampuan dalam menghadapi segala macam tantangan termasuk hambatan dari dalam ataupun dari luar. Nah, itu adalah bagaimana tentang konsepsi tentang ketahanan. Nah, kalau bicara tentang ketahanan desa ini Pak Toro, kira-kira apa saja menjadi hambatan dan tantangan desa ini Pak Toro? Untuk kemajuan desa otomatis. Ya, itu kan termasuk dalam salah satu tujuan, kan ada misi, ada tujuan undang-undang desa toh. Ada beberapa butir itu ya, itu termasuk memupuk ketahanan sosial masyarakat desa sebagai basis bagi ketahanan nasional. Iya. Jadi maksudnya desa itu sebagai landasan. Dan memang secara historis, secara sosiologis bahwa desa itu adalah asosiasi manusia untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan untuk membangun social order, tatanan sosial. Jadi tatanan sosial itu ya mirip lah dengan ketahanan sosial, dengan solidaritas sosial, dengan kohesi sosial gitu. Kalau orang Jawa ya pirugunan lah, pirukun agawe santoso kan gitu. Jadi ini desa sebagai pemerintahan awal itu maknanya ya desa itu sebagai fakta sosiologis. Jadi fakta sosiologis itu artinya ya punya dua sisi, bahwa alamiah manusia itu kan saling berbeda, bisa saling bertengkar, tapi mereka itu punya cara untuk membangun kerjasama, punya cara untuk menyelesaikan sengketa itu secara bermartabat gitu. Jadi artinya ketahanan sosial itu ya artinya sebagai istilah yang lain itu alas sosial. Jadi entah itu yang namanya solidaritas sosial, kemudian juga kerjasama, baik itu untuk mengatasi konflik maupun untuk mengatasi gangguan ya. Yang sering terjadi itu kan begini ya, misalnya bencana. Bencana itu kan di mana-mana terjadi. Oleh karena itu ada rezim bencana, lalu yang punya konsep desa tangguh. Desa tangguh bencana itu kan sebenarnya ya sama. Ya, untuk ketahanan. Dan intinya mereka itu meletakkan pada prinsip social capital, pada modal sosial gitu loh. Itu ini ya paling awal. Kalau kita lihat di mana-mana itu, misalnya di Bali itu kan ada prinsip Trihita Karana. Jadi ada parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, ada palemahan, hubungan manusia dengan alam. Itu atau mereka sebut sebagai ecological order gitu. Lalu yang pawongan itu hubungan manusia dengan manusia, atau yang disebut dengan social order. Jadi tatanan sosial gitu ya. Dan ini saya kira mempunyai banyak dimensi, ada banyak nilai, ada moral gitu ya. Misalnya
ada tata susila, ada tata krama. Itu saya kira di semua jenis masyarakat itu punya tradisi semacam itu untuk menjaga keutuhan, kerukunan, dan orang Jawa biasa bilang rukun nagawi santoso gitu ya. Jadi rukun itu akan membuat kita itu menjadi kuat dalam menghadapi banyak hal gitu ya. Terutama ya entah itu misalnya seperti pagebluk, seperti pandemi atau bencana atau konflik atau misalnya radikalisme juga kan gitu. Sekarang ini kan desa juga dimanfaatkan bagaimana bisa menangkal munculnya radikalisme yang itu banyak dibicarakan orang gitu loh. Gitu. Ya. Baik. Kalau dari situ memang terlihat ya dalam ngendikone Pak Toro tadi ada dalam yang namanya tantangan atau hambatan dari faktor alam. Ya, ada faktor alam, entah itu bencana, entah itu gunung ataupun pandemi dan seterusnya. Ada juga tentang faktor manusia, tadi terorisme dan seterusnya. Sekarang ini kan desa ini kan sudah juga digempur dengan yang namanya faktor eksternal, Pak Toro. Terorisme juga faktor eksternal sebenarnya ya. Itu bagaimana dengan adanya modernisasi yang masuk ke desa ini? Apakah ini memang tentang masyarakat desa itu akhirnya menjadi lebih tanda kutip mikir dirinya sendiri, individualis, atau pola hidupnya bisa menjadi berubah? Itu bagaimana Pak Toro melihat tentang modernisasi yang masuk ke desa ini? Karena ini sudah tidak mungkin bisa dibendung istilahnya ya. Jadi begini, masyarakat desa dimanapun tempat itu kan punya dua ruang. Ada ruang privat dan ruang bersama. Mereka tidak biasa menggunakan istilah ruang publik. Tapi ruang komunal, ruang bersama. Ruang bersama. Nah, ruang privat itu ya keluarga beserta pekarangannya itu. Jadi urusan privat itu ya menjadi tanggung jawab individu di keluarga privat itu. Misalnya sandang, papan, pangan gitu ya. Orang mau sekolah itu ya tanggung jawabnya. Dan orang punya kebebasan di dalam pekarangan itu. Tetapi kalau sudah keluar di ruang bersama, itu ada tata krama, ada etika sosial, ada pranata sosial yang memang harus dipatuhi begitu ya. Dan di satu sisi juga ada begini. Ada konsep solidaritas sosial dalam bentuk misalnya atau istilah lain itu resiprositas sosial lah. Jadi misalnya kalau istilah orang Jawa itu sambatan lah. Jadi sampean punya gawe saya nyumbang, saya punya gawe sampean nyumbang. Jadi artinya itu sumbangan dukungan untuk kepentingan privat. Gitu. Tetapi kalau yang publik ya misalnya ini jalan di depan. Atau untuk menjaga keamanan ada ronda kampung dan sebagainya itu sudah ruang bersama gitu. Jadi artinya punya dua sisi baik secara internal maupun eksternal itu. Nah, memang tantangannya luar biasa termasuk ini modernisasi. Itu kan ciri khas ya, ciri khas masyarakat lokal dimanapun dan yang saya amati secara dekat itu kan masyarakat desa Jawa. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang adaptif ya. Jadi bisa menyelesaikan perubahan zaman itu. Jadi intinya begini, apa yang datang dari luar itu diserap sebelum ditundukkan. Diserap sebelum ditundukkan. Wadah. Gitu ya. Menarik. Gimana itu? Tapi orang Jawa itu nggak mau ditelan mentah-mentah itu ya? Nggak mau ditundukkan. Jadi misalnya ya soal identitas ya. Ya orang Jawa bisa menjadi Islam, bisa menjadi Barat, bisa menjadi Kristiani dan sebagainya, tapi identitas tanpa kehilangan identitas asalnya. Identitasnya nggak berubah. Paling adaptasinya ya seperti misalnya kalau orang Jawa Timur itu punya dua nama, Imam Utomo, Ahmad Subarjo kan. Itu bentuk dari sisi nama ya. Dari aku mengakomodasi, tapi tidak mau ditundukkan kan gitu. Jadi tetap saja misalnya ada kalimat begini ya, yang lokal dari lokal itu kan sering dianggap itu tayul, jadul, tapi tetap saja dipelihara gitu ya. Jadi misalnya ya ada tradisi dari Arab, dari Islam ya tetap diadaptasi di sini dengan cara selamatan, tahlilan kan gitu kan. Itu padahal di negaranya nggak ada sana ya. Nggak ada. Termasuk halal bihalal. Itu kan kreasi masyarakat lokal kita sebenarnya. Itu bagian dari itu.
Jadi lalu kalimatnya kan begini, saya ini orang Jawa yang beragama Islam. Oke. Gitu ya. Saya ini orang Jawa yang modern kan gitu. Tapi dia nggak akan menjadi orang Barat, tidak akan menjadi orang Arab. Gitu ya. Dan itu kan ada juga namanya ada semacam mitologi ya. Mitologi dulu dari Sultan Agung. Jadi konon, ini mitologinya, Sultan Agung itu kalau Jumatan itu kan ke Mekah, ke Masjidil Haram kan. Nah, suatu ketika beliau itu kan datang agak awal. Di dalam perjalanan dia ketemu dengan seseorang yang ngarit lah. Ngarit apa ya bahasa Indonesia? Mencari rumput. Mencari rumput. Yeah. Berhentilah Sultan Agung, lalu tanya, Kisanak, sampean itu orang Jawa ya? Kok ada di sini? Sampean siapa? Gitu. Terus ini orang itu saya ini orang Jawa, saya pekateknya Ngarso Dalem Sultan Agung. Pekatek itu adalah? Pekatek itu yang ngopeni merawat kuda itu loh. Oh iya. Yang merawat kuda, membersihkan, makan dan sebagainya itu namanya pekatek. Yeah. Jadi si pekatek itu nggak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Sultan Agung. Ya. Jadi pekatek itu sedang, loh sampean ngapain di sini? Gitu. Saya mencari rumput. Loh kok mencari rumput kok sampai di sini? Lalu pekatek itu bilang, rumput di sini di padang pasir itu lebih suci daripada rumput di Jawa. Loh. Gitu. Itu Sultan Agung itu mikirnya serius. Itu mitologi loh ya. Iya. Mitologi loh ya. Iya. Nah, itulah yang menjadi salah satu ilham. Sultan Agung itu menyamakan antara kalender Islam Arab dengan Jawa. Jadi kita mengenal Legi, Paing, Pon, Pagi, Kliwon 5 hari itu loh. 5 hari. Satu pekan itu kan 5 hari. Beda kalau sama kalender internasional kan 7 hari. 7, ya. Nah itu disamakan dengan ini gitu. Tahunnya juga disamakan dengan tahun Hijriah itu loh. Meskipun tahun Jawa ya sudah lama ada. Ya. Jadi artinya pengaruh dari luar itu diserap sebelum ditundukkan. Iya. Sama juga dengan orang dengan Barat juga begitu. Dan saya kira ini juga menjadi spiritnya Bung Karno toh. Jadi silakan kalian itu menjadi Islam tanpa harus menjadi orang Arab, gitu kan. Silakan kalian Kristiani tapi tidak harus jadi orang Yahudi, tidak harus menjadi orang Barat dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap itu. Tetapi begini, itu kan satu sisi, di sisi lain kita ini kan juga banyak dikritik ya. Misalnya orang-orang teman-teman kita orang Minang itu kan mengkritik Soekarno itu kan sinkretis. Orang Jawa itu sinkretis. Menggabungkan hal-hal yang berbeda sehingga jenis kelaminnya nggak jelas. Jadi posisinya nggak jelas, semuanya diambil untuk menjaga harmoni. Gitu. Nah, orang Bali kan juga begitu, toh semuanya diambil demi menjaga harmoni, sehingga itu juga satu sisi kita tidak bisa menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang menonjolkan dirinya sendiri gitu kan, semuanya diserap gitu ya, meskipun dirinya sendiri itu tidak hancur gitu. Nah ini sama juga dengan Jawa, dengan desa juga gitu, semuanya diserap, tapi yang diserap itu tidak menjadi dominan. Lalu yang kekuatan dirinya sendiri itu juga tidak dihadirkan menjadi kekuatan tunggal. Jadi campur baur begitu. Nah oleh karena itu yang terjadi ya desa itu tidak sehat kuat, tapi juga tidak mati. Tidak mati. Yang terjadi ya sakit, sakit gitu ya. Jadi ya posisinya seperti itu. Semuanya ada. Kita mau ngomong ekonomi ya ada ekonomi dualistik. Seharusnya kalau modernisasi ini berhasil, kolonialisme, modernisasi, globalisasi, kapitalisasi ini berhasil, maka ekonominya hanya tunggal. Teorinya buke. Ya, buke. Jadi tidak ada istilah ekonomi tradisional dan modern. Kita tetap saja mengenal ada sektor formal, sektor informal, ada yang kita tetap mengenal pertanian yang masih kuno, masih sangat subsisten, sangat tradisional, ya masih tetap dirawat gitu ya. Karena itu ya orang melihatnya seperti ekonom Jepang ya, Yujiro Hayami itu dia bilang ya desa ini di persimpangan jalan. Gitu sehingga sangat sulit kita mengambil posisi gitu ya. Ya memang digempur terus.
dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu dunia barat itu kan terus menggembur ya sampai hari ini gitu ya. Entah itu dengan digital village, dengan smart village, itu kan gempuran modernisasi kan begitu. Ya. Tapi tetap saja misalnya warga ini ya hanya sebagian kecil yang memanfaatkan perangkat digital itu. Misalnya desa ini kan sekarang sudah ini ya untuk urusan 52 surat. Iya, 52 surat. Desa itu ada 52 surat. Dari? Ya itu kewajiban dari atas. Oh, dari Itu sudah lama itu. Yeah. Jadi sebenarnya itu nggak benar juga itu. Desa itu kan bukan urusannya administrasi. Ya. Tapi memang itu warisan kolonial dari dulu begitu. Jadi sudah didigitalisasi. Jadi warga itu kalau mau mengurus surat itu bisa dari rumah. Oke, ya. Kan semuanya sudah tercatat. Sudah tercatat, butuh ini klik, nanti sebentar langsung keluar. Udah resmi, udah ditandatangani dan sekurang-kurangnya sudah diteken oleh sekdes. Tapi kenapa? Itu hanya sebagian kecil. Seperti kita diskusi dengan Mas Irawan itu kan, lurah yang di Trihargo atau Trihargo Sleman itu. Tetap saja warga itu pengen ketemu kepala desa. Iya, sambatan, ngobrol langsung. Ngobrol, pengen curhat. Iya. Apa yang dicurhatkan macam-macam. Tergantung apa problema yang dihadapi oleh keluarga. Jadi tidak hanya selesai voice note ataupun WA, Pak Lurah saya butuh ini. Enggak butuh ya. Pengen ketemu. Mereka hanya ingin ketemu. Itu namanya social order. Social order, oke. Itu namanya ya kehidupan sosial kan. Jadi saya kan juga mengatakan bahwa kewenangan inti desa itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Oke. Jadi yang core itu bukan surat, bukan stunting, bukan pendidikan, bukan kesehatan, bukan itu. Itu urusannya negara. Yeah. Jadi kalau ada orang goblok itu bukan urusannya kepala desa. Tetapi kalau ada di desa itu hebat, cerdas, menang olimpiade, itu seluruh desa termasuk kepala desa bangga. Yeah. Kalau SD, ya gedung SD, sarana prasarana SD itu ada di setiap desa. Kalau dia rusak, itu bukan urusannya kepala desa. Itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melayani warga negara dimanapun berada. Nah, kepentingan masyarakat setempat itu yang paling awal adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu ya termasuk tadi serawung, ya pergaulan hidup bersama, pirukunan, kerukunan, dan sebagainya gitu. Sehingga ini ya biasa seperti sampean cerita ya, misalnya di sini ada yang orang datang ya tetap diterima dengan baik. Misalnya di kampung kami ya ada datang orang Lamongan, orang Brebes, orang Madura ya diterima dengan baik kan gitu. Sepanjang orang itu tidak melakukan kejahatan. Tapi orang desa juga paham, oh itu kok orang itu kelihatannya nyeleneh itu. Tahu mereka. Titan soalnya. Titan. Tahu. Titan gitu. Oh ini orang ini nanti lama-lama bisa mencuri masjid ini kan. Gitu. Tahu. Itu bagian dari ketahanan sosial juga, gitu ya. Jadi semuanya diterima dengan baik, intinya ya seperti pepatah orang datang tanpa muka pergi tampak belakang gitu loh. Jadi itu kan soal etika, soal moral yang itu menjadi bagian dari pergaulan hidup bersama atau kehidupan sosial gitu. Bagaimana kalau kita melihat juga? Nah, ini kan kalau dulu ikatan-ikatan kohesi sosial ataupun ini kan semuanya kan bisa dipertukarkan secara langsung, ya. Dipertukarkan secara langsung artinya kalau tadi disampaikan sambatan saya punya hajatan atau membangun jalan atau apa itu kan dipertukarkan ya saya nggak punya uang sekarang saya ganti dengan tenaga saya, ya kan? Nah, hari ini kan kondisi desa kan sudah tidak sama seperti dulu Pak Toro. Jika dulu mungkin mayoritas itu sebagai petani, artinya mereka mempunyai banyak waktu luang lah. Nah, hari ini kan desa juga dihadapkan banyak orang yang juga pergi harus dengan jadwal yang sudah terukur. Saya jam 8 sampai jam 4 harus pergi bekerja di luar desa. Sehingga ada nilai-nilai intensitas kohesi sosial itu bisa terhambat. Dan itu mungkin bisa dikonversi dengan mungkin kehadirannya dengan uang. Apakah itu bisa mengurangi
kohesi sosial itu atau justru itu karena ini tuntutan atau gimana itu Pak Toro? Itu tergantung nggak. Yang penting itu kan satu kata, yang penting jawab. Yang ngomong secara jujur. Kita kan sama aja di kampung ini, kan biasa. Saya kan sering juga nggak bisa menghadiri acara-acara itu. Nggak apa-apa gitu ya. Saya kan diajarkan misalnya oleh orang tua. Dulu ya. Jadi urip itu harus bermasyarakat. Harus bermasyarakat. Jangan sungkan, jangan malas untuk bermasyarakat. Bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat itu jangan. Itu kan prinsip soal ketahanan sosial, pergaulan hidup bersama. Kalau punya tenaga, sumbanglah tenaga. Kalau punya gagasan, sumbanglah gagasan. Syukur tuh kamu punya rezeki, sumbanglah rezeki itu untuk kepentingan orang lain. Itu kan soal kearifan itu, soal kebajikan yang terus-menerus selalu kami ingatkan gitu. Dan di kampung ini kan selalu ada prinsip, istilahnya itu kan kita itu saling berbagi, bahasa Jawanya itu sithik iding. Iding itu berbagi. Merata berbagi. Sedikit-sedikit Artinya begini, jadi misalnya di kampung ini, saya kan ngomong di kampung ini, setiap orang itu, setiap keluarga itu punya hak untuk mendirikan kos-kosan. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai mendirikan kos itu merugikan tetangganya. Itu namanya berbagi namanya. Jadi misalnya begini, punya kos harus menyediakan lahan parkir. Jangan sampai jalan ini untuk garasi. Nah, itu bisa mengganggu kerukunan. Kasih omongan ya. Saya kan meskipun katakanlah RT, RW itu sering disebut korporatis bentukan Orde Baru, tetapi lama-kelamaan kan diadaptasi oleh masyarakat. RT itu penting. Kalau dulu namanya korporatisme negara, kalau hari ini namanya korporatisme masyarakat. Untuk menjaga social order, ketahanan sosial itu. Jadi RT itu di mana-mana begitu. Nah, saya mengatakan kepada warga di sini ya, hakikat RT ini apa toh? Makanya disebut rukun tetangga. Hakikatnya pirukunan. Pirukunan itu kalau kita saling berbagi. Jadi nggak boleh individualis, nggak boleh semau gue. Jadi harus ide-iding gitu. Tadi saya contohkan itu tadi. Jadi ada yang sifatnya itu misalnya kita berbagi harta. Ada petua. Pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Pagar tembok, Nah, itu kan kebajikan, itu kearifan lokal. Gitu. Terus tadi konsep ide-iding tadi ya. Jadi artinya kita jangan sampai mengambil hak orang lain gitu ya. Karena itu tadi, Anda itu punya kebebasan kalau di pekarangan Anda. Tapi kalau sudah di jalan depan Anda, itu Anda harus berbagi pada orang lain. Itu harus memperhatikan orang. Itu namanya prinsip ketahanan sosial, social order itu seperti itu. Dan kalau itu terganggu, lalu ada orang yang misalnya rame-rame gitu ya, entah itu musik atau apa gitu ya. Dan itu saya kira masyarakat universal. Di Amerika pun itu ada rumah susun, kalau ini pesta rame-rame, tetangganya kan keganggu. Iya, pasti. Kalau keganggu, yang dihubungi kan polisi. Polisi datang kan gitu. Kalau kita kan enggak. Enggak. Kita pasrahkan pada mekanisme sosial. Orang itu harus tahu diri, harus menjaga. Itu kan bagian dari istilah saya itu bermartabat secara budaya itu begitu. Jadi istilahnya kita itu bisa membangun kerukunan tanpa harus dipaksa oleh polisi. Gitu. Tetapi punya etika dan kebajikan sosial. Gitu loh. Ya, baru-baru ini saya membaca ini Pak Toro. Ada negaranya kalau nggak Hong Kong, Korea. Jadi di Korea atau di Hong Kong itu Asia Timur lah ya. Itu ada kecenderungan di sana. Bahkan pemerintah itu menyediakan uang sekitar 78 juta kalau nggak salah ya. Itu agar warganya itu jangan berdiam diri di rumah. Supaya apa? Biar mereka bersosial. Bersosial. Karena mungkin negara itu juga tanda kutip jutek ya kalau warganya itu tidak mau bermasyarakat, tidak mau bekerja, atau mungkin bekerjanya di rumah, tidak ada interaksi sosial, kohesi sosial lah. Itu sampai pemuda di sana dibayar, Pak Toro. Untuk bersosialisasi. Untuk bisa bersosialisasi. Bayangkan kalau itu di Indonesia pasti banyak yang minta itu. Itu kan namanya kan lama-kelamaan yang namanya globalisasi, digitalisasi itu kan
ujungnya kan dehumanisasi. Dehumanisasi. Kita kayak robot, kayak mesin semua. Itu kan ada banyak pengalaman. Pengalaman pertama di Jepang. Itu awal tahun 90-an itu kan Kaisar itu datang ke SD primary school itu. Tanya, anak-anak, telur itu dibuat dari apa? Anak-anak jawabnya itu dibuat dari mesin, di pabrik. Kaisar datang lagi ke sekolah yang lain, tanya yang sama, jawabannya sama. Gak ngerti kalau itu. Itu Kaisar itu ngelus dodo itu. Iya. Prihatin itu. Lalu dia bincang-bincang sama Perdana Menteri, tolong ini dikaji kurikulum kita. Saya tuh pengen anak-anak kita itu jangan sampai lupa jati diri. Dulu pesan restorasi Meiji itu kan begitu kan. Jadi karena itu kurikulumnya itu dirubah. Jadi bukan mengabdi pada teknologi rumus-rumus, praktek rumus, matematika, fisika, kimia itu bukan, tapi bersosialisasi terhadap alam dan lingkungan sosial. Iya, mengerti Pak tentang cerita karena tadi ya lingkungannya, binatangnya, dan manusianya. Itu kan sebenarnya yang pengen saya suarakan itu kan di situ, yang namanya literasi desa. Jadi kan sudah salah kaprah, literasi desa itu kalau orang Jakarta menganggap orang desa itu lemah, melek hurufnya lemah, rendah, gitu kan? Meskipun sudah ada SD kan. Lalu mereka berduyun-duyun bikin program literasi desa, ngajari anak-anak itu calistung. Ya nggak apa-apa, calistung itu memang itu kewajiban negara untuk melayani warga negara, nggak apa-apa. Tapi jangan disebut sebagai literasi desa. Gitu loh. Ya sudah, literasi warga negara aja. Gitu loh. Nah, literasi desa menurut saya itu siapapun, entah orang Jakarta atau anak-anak setempat, itu mengenali kehidupan dan penghidupan desanya itu sendiri. Gitu loh. Lalu kita biasakan untuk storytelling anak-anak itu. Bercerita ya. Entah cerita, entah foto, entah video, terserah gitu ya. Saya berharap misalnya setiap desa itu punya channel YouTube-nya itu untuk mewadahi anak-anak itu bercerita gitu kan. Cerita itu dasar loh. Jadi itu lebih bermakna daripada ada memori yang tersimpan dari kecil sampai hari ini. Itu membentuk nilai, membentuk moral, membentuk norma, membentuk pengetahuan gitu. Jadi saya kan sering prihatin kalau orang itu hebat olimpiade fisika itu atau matematika, ini anak ini besok jadi apa ya kan gitu. Jadi artinya ya lama-lama memang tergerus tapi memang nggak hilang. Itu akan selalu ada proses dialektika. Ketika ada teknologi yang terus-menerus berkembang, selalu ada resistensi dari banyak orang juga gitu. Sekurang-kurangnya mengingatkan gitu kan. Jadi spirit community ya, spirit komunitas itu tidak hanya monopoli orang Asia, orang Amerika pun juga begitu. Karena kalau kita membaca buku Democracy in America yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville gitu ya, jadi dia kan bilang bahwa kehebatan demokrasi di Amerika itu bukan karena Westminster-nya itu, bukan karena Dwiparty, bukan karena federal, bukan karena sistem distriknya itu, tapi ada alas sosial. Ada alas sosial, ada kehidupan asosiasional, dan itu dirintis karena begini. Ya, sebagian besar orang Amerika itu kan imigran, orang pendatang dari Eropa itu kan. Lalu itu contohnya kan ada di film Titanic kan. Kalau kita melihat film Titanic itu kan hanya soal asmara, padahal di sana ada konflik. Ada kelas sosial juga. Iya, biasalah kelas sosial itu di mana-mana ada konflik, tapi juga ada kerjasama. Nah, ketika orang-orang pendatang yang datang ke tanah baru di Amerika, maka membangun kerjasama, membangun, dan dalam perjalanannya ada neighborhood association, asosiasi ketetanggaan juga gitu loh, gitu. Dan itu biasa saling ada istilah night watch gitu ya. Jadi orang itu di sana biasa, Anda di sana kok ada orang mencurigakan, yuk kita lihat misalnya, gitu ya. Dan lalu pada tahun 95 itu orang bernama Robert Putnam itu Robert Putnam itu kan dia penerusnya Alexis itu. Jadi kalau kita runut jauh sebelumnya ya nggak terlalu jauh lah kan itu siapa namanya si Alexis itu kan tahun 1800-an. 100 tahun sebelumnya itu kan ada Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau itu kan kontrak sosial. Jadi kehidupan asosiasional, kesetaraan. Jadi bukan kebebasan, tapi kesetaraan. Jean-Jacques Rousseau itu kan mengkritik hukum. Hukum itu kan musuhnya orang miskin. Yang bisa menolong orang kecil, orang miskin itu ya kesetaraan itu. Itu yang kemudian diajarkan. Bagaimana melihat apapun, melihat negara, melihat demokrasi, melihat pemerintahan itu dengan cara pandang asosiasionalisme. Nanti melihat desa juga dengan asosiasionalisme. Itu sangat kuat ada di pikiran Jean-Jacques Rousseau, diteruskan oleh Alexis de Tocqueville, lalu diteruskan oleh Robert Putnam gitu kan. Nah, awal tahun 90-an Robert Putnam itu kan meneliti di di Italia. Di Italia itu risetnya cukup lama, selama 20 tahun. Lalu dia kan punya argumen begini bahwa Italia daerah utara itu kaya dengan social capital. Beda dengan selatan. Kalau selatan itu punya organisasi kejahatan yang disebut mafia atau nama-nama lain yang begitu beragam. Lalu dia katakan bahwa social capital itu akan menumbuhkan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu nyatanya di Italia Utara ya, ada apa namanya, ada Milan. Makanya lalu tahun 2003 itu kan saya membuat pertanyaan, mengapa klub-klub sepak bola Italia Utara itu jauh lebih hebat daripada klub sepak bola Italia Selatan. Jadi jawabannya bukan terletak pada kehebatan tim, tetapi karena saya jawab memakai kacamatanya Robert Putnam. Modal sosial gitu ya. Kapital, demokrasi lokal, sama pertumbuhan ekonomi. Jadi itu satu paket gitu ya. Dan pada sisi ini itu juga dipakai oleh Francis Fukuyama. Jadi yang buku tahun berapa 95 ya, yang Trust itu ya, Trust sama Great Disruption gitu kan. Jadi artinya mau ada guncangan apapun, kalau kita punya social capital yang kuat, kita tetap punya ketahanan. Nah, saya kembali ke Robert Putnam. Tahun 95 dia menulis satu artikel judulnya Bowling Alone. Apa namanya, The Crisis of a Community in America lah ceritanya gitu. Jadi ini main bowling sendirian. Jadi itu sebuah metafora. Nah, padahal tim itu harusnya artikel ini membuat heboh. Dan itu sampai Presiden Bill Clinton aja menaruh perhatian. Apa benar toh komunitas Amerika itu sudah mengalami krisis? Dia kan melihat sejarah, dia mengungkap narasi yang dibangun oleh Alexis de Tocqueville, dan buku Demokrasi di Amerika yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville itu buku wajibnya warga negara Amerika. Jadi seperti kalau kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan itu loh, kan baca Pancasila sampai sana itu bukunya salah satunya di situ gitu. Nah, itu rame, terus kemudian pemerintah itu mendorong siapapun, bahkan tidak hanya pemerintah, termasuk yayasan-yayasan swasta yang menaruh perhatian pada modal sosial, itu diinsentif, dikurangi pajaknya itu loh. Terus pemerintah itu mengeluarkan biaya. Lalu ada riset dari berbagai macam perguruan tinggi untuk meriset tentang krisis social capital di Amerika. Gitu ya. Makanya kan terus kemudian ini sayangnya yang namanya social capital ini lalu di-capture oleh orang-orang neolib. Nah, itu yang kemudian akhirnya dia mengalami inflasi gitu. Padahal social capital itu kan dulu menjadi andalanya kaum komunitarianisme. Komunitarian itu kan begini, Anda silakan mau kapitalis mau apa gitu, tapi prinsip saya menjaga common good, kebaikan bersama itu ya dasarnya adalah social capital itu. Baik Pak Toro, kita tadi sudah diarahkan tentang, tadi juga disinggung soal ekonomi ya. Kita sekarang mendiskusikan soal ketahanan ekonomi. Kita kemarin pada Indonesia 98 ada sebuah decline yang disebut krisis moneter atau krisis multidimensi. Semua orang tidak berpenghasilan, tapi desa tetap berdenyut. Satu ya. Terus hari-hari ini kemarin itu juga ada yang namanya pandemi.
banyak orang tidak berpenghasilan di kota ya, khususnya di kota ya, mereka semuanya pulang juga ke desa, ya. Dan kenyataannya akhirnya desa juga tetap bertahan. Ini desa itu ada apa ini kok sampai apa ya? Di saat ekonomi kolab pulang. Mereka justru pulangnya ke desa dan mereka untuk bisa bertahan. Ini yang disebut ketahanan ekonominya. Mereka pulang untuk entah makannya ya, kita tidak mendefinisikan makannya ya, tapi fakta empiriknya mereka pulang agar bisa bertahan. Kalau sudah baik, baru mereka balik lagi, kondisi sudah oke, mereka bergerak lagi. Bagaimana Pak Toro melihat fenomena soal ketahanan ekonomi desa meskipun di dalam dihantam pandemi ataupun saat krisis moneter di masa yang lalu? Saya kira itu fenomena umum ya. Di Vietnam juga begitu, di India juga begitu. Dipukul pandemi ya mereka pulang ke desa lah. Pulang ke desa, penumpang ya. Iya. Karena kan gimana kalau misalnya dulu orang-orang di Jakarta kena PHK. Iya. Jadi Gojek driver sepi. Jual makanan jaga jarak ya. Terus ada pembatasan sosial. Sementara menunggu bansos belum tentu dapat, masih perlu menghitung butuh waktu. Pulang mereka kan, meskipun pulang itu juga membawa resiko, membawa kuman, itu yang terjadi. Jadi dua sisi gitu. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan hidup, tapi di sisi lain ya dia menularkan. Tapi ya itu fakta yang kemudian diterima, dan yang terjadi itu yang kemudian menjadi narasi para kepala desa. Kami selama 2 tahun ini itu menjadi garda depan untuk menjaga warga kita dari COVID. Desa menjadi garda depan. Nah, COVID. Jadi mereka protes juga. Yang dihargai kenapa hanya nakes? Salah yang bekerja itu Kementerian Kesehatan. Jadi ini kan mereka mengatakan ini kan bukan hanya soal kesehatan, tapi soal hidup, soal kehidupan sosial kan gitu. Jadi dulu di kampung saya itu kan melihat ya. Jadi ketika tahun 2010, 2020 itu kan genting-gentingnya. Orang itu kan takut mendekat itu. Iya. Akhirnya apa? Yang mengirim makanan itu kan para perangkat desa. Itu. Dan itu cerita tentang itu banyak sekali. Ya. Lalu kemudian di DIY diadopsi konsep jaga warga. Di Jawa Tengah Jogotongo. Candelan, fenomena candelan itu ya. Dan itu bagian dari itulah ya. Ya memang dari sisi ekonomi kan ini subsisten ya untuk penyelamatan untuk bertahan ya. Dan ada satu pertanyaan yang lebih besar dari itu. Selain modal sosial itu untuk menyelamatkan hidup dari krisis. Tapi juga ada pertanyaan sejauh mana social capital, ketahanan sosial itu bisa menjadi modal ekonomi. Nah itu misteri itu. Kita bisa baca buku Francis Fukuyama misalnya ya. Jadi Cina sama Italia itu ekonominya itu dilandasi oleh social capital yang luar biasa. Nah kita Indonesia itu kaya modal sosial. Iya, itu kekuatan. Ada indeks kedermawanan sosial. Dan nomor 1 di dunia. Ya. Itu hanya 1 itu. Kalau yang indeks-indeks yang lain kita jauh. Tapi kalau soal kedermawanan itu kita nomor 1. Walaupun melarat sih tetap walaupun nggak punya tapi tetap memberi. Dan itu memang itu antara tradisi lokal sama tradisi agama itu mengajarkan itu. Ya. Jadi gabungan itu ya. Nah saya kira kalau agama itu kan ada di mana-mana gitu. Di Barat juga ada. Di semua negara ada. Tapi kan yang khas lokal itu kan ya dia ranking 1 urusan kedermawanan sosial. Betul itu. Nah itu artinya ya apa namanya ya orang itu tego lorone ning ora tego patine. Jadi mangan ramangan kumpul yang kumpul mesti mangan. Gitu ya. Makan tidak makan yang penting kumpul, tapi kalau kumpul pasti makan ya. Itu kayak apa namanya ceritanya Gus Miftah itu loh. Cerita dulu pernah di komunitas
Muhammadiyah di Masjid Muhammadiyah di Solo itu 4,5 tahun. Kurus dia. Karena nggak pernah ada selamatan gitu. Setelah keluar lalu pindah ke Masjid NU, dia jadi gemuk gitu. Berat badannya 90 kilo lebih karena setiap hari ada selamatan. Gitu. Nah, selamatan ini kan bukan tradisi dari sana kan? Iya. Tapi tradisi lokal kan? Iya. Ya, ini kan perpaduan akulturasi kan gitu ya. Nah, saya kira yang menjadi tantangan itu bagaimana mentransformasikan antara modal sosial menjadi modal ekonomi. Itu yang kemudian sering disebut dengan missing link. Itu ada istilah dari profesor ini. Kayaknya saya pernah bahas ini ya. Profesor Robert Lawang, sosiolog UI kan. Kita masyarakat desa itu kaya modal sosial, tapi kok tidak bisa mentransform menjadi modal ekonomi. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Malah justru sebaliknya, kita itu mengeluarkan modal ekonomi untuk biaya modal sosial. Yeah. Itu yang sering saya ledekkan Bang Ade ini. Bang Ade Chandra kan sekarang pulang ke negeri Bengkulu ini. Yeah. Dalam rangka apa? Charging sosial. Ketemu orang tua kan, merajut kehidupan sosial kembali. Tapi butuh biaya ekonomi yang tinggi, tidak sedikit gitu ya. Nah, itu fenomena begitu, fenomena apa namanya sama. Saya kira yang namanya petani itu bisa bekerja sama, tapi sulit untuk berusaha bersama. Itu puzzle, itu teka-teki yang menurut saya para ilmuwan atau para pegiat pengetahuan itu bisa memecahkan itu. Itu tantangan dari karena dulu. Jangan-jangan yang terjadi karena di dalam pertanian juga terjadi sharing poverty ya, Pak. Ya, kalau bagaimana saat kalau mungkin di negara lain orang kaya dikelola sendiri ya. Tapi di Indonesia kan nggak satu petak ini kerjasama juga hanya urusan teknis tapi bukan. Betul. Ya memang itu artinya ya kita itu kan makanya konstitusi pilihan kata kita kan bukan kaya. Tapi makmur. Makmur ya. Nah, makmur itu ya tumbuh dan merata gitu. Nah, kita ini merata tapi nggak tumbuh. Merata tapi nggak tumbuh. Ya seperti inilah. Artinya apa? Social capital itu begitu nampak. Dia sangat dikdaya itu ketika kita menghadapi krisis. Krisis ya. Entah krisis ekonomi, krisis pandemi, bencana dan sebagainya itu sangat terasa. Betul. Tetapi kalau untuk mengembangkan pertumbuhan masih sulit. Iya. Jadi yang terjadi ya kalau istilah Clifford Geertz kan ini share poverty ya, jadi miskin bareng gitu ya. Tapi bahasa yang lain itu kan apa namanya, kita ini merata tapi tidak tumbuh. Karena pertumbuhannya itu diambil oleh orang-orang kota, orang-orang gedongan gitu. Kalau rakyat apa namanya, rakyat jelata yang ada di desa itu ya yang dinikmati adalah ini ya apa namanya, pemerataan bersama tadi gitu. Dan ini saya kira tantangan, dan saya sendiri juga tidak setuju dengan konsep kaya gitu ya. Nah, suatu ketika kami diskusi dengan presiden di istana, itu kan sosiolog kenamaan namanya Ignas Leiden, kan beliau bilang begini, istilah Indonesia kaya sumber daya alam itu sesat Pak Presiden. Istilah kekayaan alam itu menyesatkan karena itu mendorong orang untuk melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam. Dan itu sejarah sudah membuktikan gagal ya. Iya, jadi dengan paradigma kekayaan itu maka yang dilakukan adalah eksploitasi. Lalu menciptakan ketidakadilan. Gitu. Dan karena itu Ignas Leiden itu memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo ketika membangun infrastruktur. Beliau menekankan bahwa infrastruktur ini bukan hanya untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, tapi ini untuk keadilan sosial. Iya, itu saya teman keluar dari Presiden akhirnya itu. Ya. Saya membaca ini menghadirkan keadilan sosial melalui. Jadi itu bertahap ya. Untuk ada proses itu ya. Nah, itu dari waktu ke waktu itu ada argumen yang menarik ya. Iya, saya. Awalnya untuk mendukung ekonomi gitu. Ya. Yang kedua infrastruktur untuk mempersatukan Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir itu untuk keadilan. Keadilan sosial. Jadi Ignas Leiden kan mencontohkan di kampungnya di Flores kan, mereka menunggu lama, infrastrukturnya jelek, kan gitu, karena apa namanya, kekayaan alam yang diambil dari Kalimantan, dari mana-mana itu hanya untuk membangun infrastruktur di Jawa maupun kota-kota besar.
Sementara di pelosok desa, termasuk di kampung di Flores sana, itu tidak tersentuh keadilan. Iya. Jadi ini program infrastruktur yang merata ini betul-betul dirasakan. Teman-teman kita yang di Belu sana, yang berbatasan dengan Timor Leste, itu ya, itu sampai menama ini Jalan Jokowi ini untuk mengenang gitu ya, karena dari dulu ya baru sekarang dibangun. Itu namanya pemerataan dan keadilan. Gitu ya. Nah, tantangan saya kira itu terletak pada kemakmuran. Ya, bagaimana dengan modal sosial yang kita miliki ini bisa mengalami transformasi menjadi modal ekonomi ya. Dan karena itu kan saya mendorong namanya ekonomi gotong royong. Bukan ini ya. Kalau saya kan mengkritik, kita ini kan dualisme. Ada ekonomi konglomerat, ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu menurut saya cuma gula-gula. Bahasa menarik untuk dikampanyekan. Gula-gula aja. Gula-gula. Kenapa? Karena yang namanya hajat hidup orang banyak, 80% itu dikuasai 20% orang. Ya kan? Jadi ini artinya apa? Artinya yang ekonomi kerakyatan itu hanya menerima residu, sisanya sisa. Sementara struktur ekonomi yang bangunan besar ini ya tetap kapitalis. Gitu. Nah, kapitalisme, modernisasi, globalisasi ini kan nggak bisa dibendung nih, terus berjalan nih, gitu ya. Nah, pikiran saya ya bagaimana orang-orang yang mengandalkan modal sosial itu bisa menikmati itu. Jadi jangan hanya dilokalisir, diisolasi, kamu 5 juta aja ya. Kan gitu toh. Kamu dengan kur saja ya. Nah, itu nggak menarik. Yang menarik ya kita itu dengan shareholding misalnya ya. Jadi berbagi itu namanya. Ada perusahaan di desa, desa mendapat. Nah, jadi misalnya 20%. Berapa persennya? 20% nggak apa-apa. Nah, itu kita terapkan. Itu kalau kita mau menuju makmur ya dengan kohesi sosial yang lebih baik. Itu caranya begitu. Ekonomi gotong royong itu kalau bahasa sekarang ya ekonomi kolaboratif lah gitu ya. Jadi bukan individualis. Lalu investor datang nyewa lahan atau kabling ya, gitu pageri kan. ya. Lalu dipageri nanti konflik sama masyarakat setempat. Kalau nggak ngasih CSR ya nanti palang ya. Palang, kan? Itu kan artinya apa itu ya? Ya semua orang tahu lah makna terhadap itu. Nah, karena itu yang namanya ekonomi gotong royong itu ya memadukan antara prinsip social capital, ketahanan sosial gitu kan, pirukunan gitu kan. Pirukunan itu dengan ekonomi gitu. Sama juga ketika saya pernah diskusi dengan tim reforma agraria DIY kan. Jadi ini saya katakan bukan hanya ngomong soal adil makmur, tapi juga rukun lah gitu. Jadi kerukunan ini jangan dihilangkan gitu. Oke, tadi sudah kita ngomong ketahanan ekonomi. Hari ini, besok ini kan ada yang namanya politik tahun depan. Nah, saya ingin tahu bagaimana ketahanan politik masyarakat desa ini, ketahanan politik. Karena desa ini kan dihantam dengan yang politik, mulai dari pilpres, pileg, ya, pilgub, pilkab. Jadi sampai yang terakhir adalah pilur ya. Jadi pil ini kan basisnya tetap desa, karena dialah pemilik suara. Ya, nah, bagaimana arena politik? Sebagai kontestasi politik ataupun arena politik. Nah, bagaimana Pak Toro melihat ketahanan politik desa ini, Pak Toro? Kontestasi politik itu sesuatu ini ya, dia liberalisasi, itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari karena kita sebagai sebuah negara yang besar, itu kan sebagai cara atau sebagai prosedur bagi kita untuk membentuk representasi, baik untuk wakil rakyat atau presiden atau gubernur atau kepala desa. Kita nggak mungkin dengan cara yang sangat lokal lagi. Jadi memang ini ada dua dunia ya, dunia sosial sama dunia politik. Nah, itu sudah biasa dan di mana-mana juga menimbulkan namanya goncangan. Pilihan yang berbeda itu juga bisa mengganggu.
Ya. bisa mengganggu kerukunan sosial. Kerukunan, Itu biasa dan itu ada di mana-mana. Bukan berarti itu harus dihilangkan, Pak. Enggak. Tapi begini kan, orang masyarakat kita ini sudah punya cara untuk mengatasi ketegangan politik itu. Jadi misalnya ada spanduk, yang menang jangan numuk, yang kalah jangan ngamuk. Dan itu dibangun sebuah kesepakatan ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa itu namanya ruang politis. Saya itu justru mendorong desa ini juga harus ada repolitisasi. Repolitisasinya itu apa? Jadi artinya kepentingan masyarakat setempat itu harus dihadirkan. Karena desa itu dibanjiri limbah teknokrasi yang sudah kita bicarakan. Jadi artinya politik itu malah justru mengalami kematian. Kita ini the death of politics loh. Yang ada itu hanya ruang politis. Ruang politis itu hubungan orang banyak dengan elit. Dengan kampanye, dengan mobilisasi massa, itu namanya ruang politis namanya. Nah, politik dalam pengertian kepentingan rakyat dan nilai itu kita yang kurang. Gitu. Jadi pemilu ini kan cuma dimaknai sebagai prosedur demokratis. Jadi artinya begini, demokrasi tanpa kedaulatan rakyat, tanpa politik gitu ya, itu hanya menjadi prosedur yang demokratis. Dan prosedur demokratis itu ya elitis. Arijito itu bolak-balik mengatakan bahwa orang Indonesia itu mendambakan demokrasi, tetapi anti politik. Yang disukai adalah teknokrasi. Jadi ngomong pemilu yang diomongkan ya daftar calon, daftar pemilih, kotak suara, prosedur, tata cara, itu kan teknokrasi semua. Tidak ada yang namanya ruang politik ya, ruang dialektika dan bagaimana kita mengasah istilah nom itu kekuasaan komunikatif. Kan kurang itu. Jadi kita ini kaya segala hal, tapi sebenarnya miskin politik kita itu. Alam kaya, sosial kaya, ekonomi kaya gitu ya. Meskipun ekonominya yang memiliki ya 20% orang kan gitu kan. Tapi kita itu nggak punya politik dalam arti yang sebenarnya. Politik dalam arti yang sebenarnya itu ya banyak representasi kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak. Lalu kekuasaan komunikatif dan deliberatif. Kalau kekuasaan yang dikontestasikan udah ada di mana-mana. Itu. Tetapi yang betul-betul komunikatif, deliberatif untuk membuat kekuasaan yang produktif itu kita masih minim. Nah, kita ini kan selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu jahat, kotor. Padahal orang pengen kebaikan. Orang pengen baik, tapi membenci kekuasaan. Ini kan namanya kontradiktif. Gitu loh. Jadi saya malah justru mengatakan kepada kepala desa dan mereka sudah sadar, sudah waras, sudah tahu bahwa besok itu tahun politik, tahun pemilu yang akan datang itu menjadi momentum politik bagi desa untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan calon-calon yang dengan gitu para calon elit. Kita butuh semacam sekurang-kurangnya jangkar politik. Jadi dulu undang-undang desa ini kalau nggak ada jangkar politik juga tidak jadi. Tidak ada gerakan-gerakan politik juga tidak akan muncul undang-undang desa. Karena itu karena sekarang itu kita digempur dengan proyek, dengan aplikasi, dengan berbagai macam perangkat, lalu kan ini terjadi kematian politik di desa. Malah. Jadi politiknya itu mati. Politik dalam pengertian kerakyatan, daulat, terus kemudian nilai, representasi gitu. Dan terusnya. Karena orang hanya sibuk soal kontestasi saja. Jadi artinya begini, ruang politis, ruang mobilisasi, kontestasi itu kan diisolasi. Diisolasi dari ruang kebijakan. Jadi para teknokrat itu mengisolasi para politisi. Udahlah silakan Anda rame-rame di sana, saya nggak akan mengganggu Anda. Tapi kebijakan milik saya.
Kebijakan yang membuat saya. Perencanaan yang membuat saya, penganggaran yang membuat saya, gitu. Sing lakoni ya. Jadi Iya saya. nanti kalau Anda mau butuh untuk berkomunikasi dengan orang banyak, ini loh ada pokir, ini loh ada dana aspirasi, kan begitu, ya. Ya. Jadi itu artinya ini sebenarnya kematian politik. Kematian politik. Ya, menarik sekali. Jadi intinya dari tadi ya, bagaimana kita tidak boleh alergi dengan politik karena itu adalah jembatan bagaimana kedaulatan kita, kedaulatan di desa, aspirasi itu bisa termanifestasi untuk kemakmuran rakyat. Oke. Sekarang mungkin yang terakhir ini Pak Toro, kita akan mendiskusikan soal ketahanan lingkungan Pak Toro. Ekologi. Bagaimana kita tahu hari ini ya, desa itu mulai bergerak tentang pariwisata, ya kan? Tentang pariwisata. Semua sungai sekarang dipercantik, goa dipercantik, ya. Bahkan sampai makanan-makanan. Nah, kita tahu kalau kita sebut merek ya, misalkan ya, semua ada embel-embel bumbu ataupun sambal ya, ataupun pawon itu dihadirkan untuk membangkitkan imajinasi. Bahkan saya tuh sampai heran, makanan-makanan yang harusnya tidak dijual di toko-toko kapitalis itu yang bermodal besar, ternyata arem-arem juga dijual di mereka ya. Artinya kembali lagi ke lingkungan. Ini kan kita lihat lingkungan ini akan menjadi isu global. Kita melihat bagaimana G20 kemarin, Presiden Jokowi itu bagaimana menggalakkan tentang mangrove, tentang bahkan besok siapa yang punya pohon itu mendapat saham. Karena banyak negara itu yang mengeksploitasi alam. Mereka nanti yang tidak menyumbang oksigen itu nanti ditarik pajak untuk menyumbang negara-negara yang mempunyai lingkungan yang sehat. Nah, dalam konteks ketahanan lingkungan ini, ya bagaimana Pak Toro melihat apakah ini nanti akan menjadi sebuah harapan baru ketika muncul para wisata ataupun lingkungan akhirnya bisa terjaga, harmonisasi dengan alam tadi, ternyata itu bisa menghasilkan ekonomi. Nah, bagaimana agar ketahanan lingkungan atau ketahanan lingkungan desa ini bisa tetap terjaga, masyarakat tetap rukun, masyarakat tetap menambah ekonomi, masyarakat tetap bisa bisa berinteraksi dengan orang lain bahkan ketika dia datang ke desanya itu, Pak Toro. Ya, soal ekologi itu kan sudah lama melekat pada masyarakat desa. Karena ekologi, ekonomi, sosial, budaya itu kan kepentingan masyarakat setempat. Sudah lama, baik itu pada nilai maupun pada praktek itu menjaga lingkungan itu sudah biasa. Sebelum orang ngomong pembangunan berkelanjutan, sebelum orang ngomong bicara karbon, bisnis karbon, ini itu kan konyol. Itu konyol. Itu saya akan katakan. Itu kita melihat di mana-mana ya. Jadi mengapa misalnya orang negeri di Maluku sana itu ada hukum adat namanya sasi. Pohon itu kan kena sasi. Sasi itu ya kayak kalau di Bali itu dikasih kain kan yang kayak kotak-kotak itu artinya kena sasi, nggak boleh ditebang. Nggak boleh ditebang karena apa? Pohon itu kehidupan. Menanam pohon, menanam air, menanam kehidupan. Kesadaran itu sudah ada. Sudah tumbuh di orang suku Amongme yang di sekitar Freeport itu kan punya S3. Tapi sekarang udah hancur karena ada kapitalisme. S3 itu Sungai Sampan Sagu. Jadi itu menyatu. Di mana-mana. Itu saya melihat fenomena itu ada di mana-mana. Termasuk di anak-anak sungai, di Sungai Siak yang begitu luas, begitu lebar ya di Riau itu kan. Dulu kan itu ada masyarakat sempat itu kan cerita. Dulu kami ini kalau menanak nasi, nanak nasi, kami pergi ke anak sungai ini. Nggak lama kami itu dapat ikan itu ya secukupnya untuk makan. Secukupnya. Ya kan? Jadi nanti dia pulang itu nasinya belum matang, ini sudah datang itu. Lauknya. Sudah cukup gitu ya. Tapi sekarang itu susah orang cari
cari kehidupan Ikan, itu, cari penghidupan, cari ikan itu susah. Jadi sehari itu baru bisa dapat berapa kilo. Ya itu kan kita diingatkan oleh Mahatma Gandhi bahwa sebenarnya bumi beserta isinya ini ya cukup untuk menghidupi manusia, kecuali satu manusia yang rakus. Jadi sebenarnya apa nilainya itu? Saya bolak-balik bicara bahwa masyarakat setempat itu kan hidupnya menyatu dengan kehidupan sosial dan lingkungan, ekologi ya. Itu kecukupan, keseimbangan, keberlanjutan. Prinsipnya, kalau mengambil satu cukup, tidak perlu mengambil 10. Kenapa? Yang 9 itu punya anak cucu. Ada berlanjutan ya. Tetapi kalau yang orang development greedy rakus ya. Orang yang ngomong tentang kekayaan, ya, yang ngomong kekayaan, kalimatnya begini, kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang dunia yang ngomong lingkungan, ngomong pemanasan global dan sebagainya, itu kan karena ketakutan mereka. Gitu. Mereka sendiri yang penyebabnya nih. Lah iyalah, mereka yang ini sendiri setelah mereka mengeksploitasi alam ya. Tapi yang repot ketika mereka itu menggunakan Sustainable Development Goals itu kan sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu wujudnya apa? Wujudnya adalah standarisasi lingkungan yang diterapkan kepada termasuk masyarakat lokal Indonesia. Jadi Anda boleh berbisnis dengan kami, ya, tetapi Anda tidak merusak lingkungan. Akhirnya kayu ada standarnya, sawit. Iya, itu tujuannya apa? Itu untuk melayani mereka. Karena apa? Karena ada es kutub utara mencair yang banjir duluan mereka. Gitu loh. Lalu negeri seperti Indonesia dan Brasil suruh menanam, suruh menangkap CO2 itu, tanam terbesi, munggur itu kan, itu kan tipu muslihat itu semuanya kan gitu kan. Jadi omong kosong dulu ada REDD++, hasilnya apa coba? Ya. Jadi ya artinya masyarakat setempat kita ini sudah biasa menyatu dengan alam gitu ya. Dulu saya ikut gerakan itu di Gunung Kidul tahun 2005. Jadi ada proyek air di Briben itu yang naik air dari bawah itu lama itu, tapi nggak ada airnya. Lalu orang bilang ini bukan proyek air, tapi proyek pipanisasi tanpa air kan gitu. Padahal itu kan proyek raksasa, utang hibah dari berbagai macam negeri lah gitu ya. Lalu mereka menunggu air. Apa yang dilakukan? Menanam. Jadi prinsipnya menanam pohon itu sama dengan menanam air, sama dengan nabung air, menanam kehidupan. Jadi artinya 7 tahun kemudian mereka panen pohon, sekaligus juga panen air. Gitu loh. Ini sudah biasa dan itu bisa diserahkan karena itu ini bagian dari kewenangan desa itu ya termasuk menjaga lingkungan itu tanpa harus di-drive atau didikte dengan SDGs desa. Jadi maksud saya supaya soal air, soal lingkungan, ekologi, hutan, alam itu harus menjadi medan politik bagi masyarakat setempat. Supaya dibicarakan dalam musyawarah desa. Sehingga ketika mereka ngomong di musyawarah desa itu jangan ngomong kode rekening. Yang terjadi sekarang itu kan kode rekening. Gitu. Tapi mereka tidak berdebat tentang alam, tentang lingkungan, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang kepentingan masyarakat setempat. Gitu. Itu sudah banyak lah. Saya kupas ini desa pengen bikin dam gitu ya, pengen bikin dam untuk menjaga supaya tanahnya basah, tidak kebakaran karena lahan gambut gitu kan. Begitu ini diputuskan, ditolak oleh kode rekening, oleh aplikasi Siskudes. Karena tidak sesuai kode rekeningnya. Nah ya gitu. Sehingga apa? Orang itu ketika membuat rencana, membuat anggaran itu cara berpikirnya yang ngisi form. Menyesuaikan dengan kode rekening. Bukan dengan politik. Gitu loh.
Oke, begitu Pak Toro dan Sobat Desa, kita tadi sudah banyak mendiskusikan tentang ketahanan desa. Jadi kita banyak tadi ketahanan desa, bagaimana ancaman dari dalam, dari luar, bencana, ekonomi, politik, bahkan tadi yang terakhir ini adalah lingkungan. Ya, jadi memang ketahanan desa itu memang apa ya, sokong terhadap eksistensi sebuah negara. Dan kita juga bersama-sama mempunyai tanggung jawab ya terhadap lingkungan kita, terhadap manusia, terhadap lingkungan, alam, semesta, dan juga kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Terima kasih Pak Toro atas pertemuannya. Sampai jumpa Sobat Desa. Salam berdesa.